subscribe Netralaba Official. Coba deh kamu raba saku atau tas kamu sekarang. Paling ada dompet yang lumayan tebal di sana kan? Iya, dan kalaupun tebal, yakin deh isinya bukan tumpukan uang tunai 100 ribuan. Betul banget. Isinya tuh pasti penuh sama berbagai macam kartu plastik. Ada eKTP, terus kartu e-tol, kartu debit, kartu kredit. Sampai kartu member minimarket yang mungkin cuma kamu pakai setahun sekali. Betul, semuanya numpuk di situ. Saling bergesekan, bikin dompet jadi kembung, nggak nyaman didudukin, dan jujur aja ribet banget nyarinya pas lagi buru-buru. Nah, bayangin kalau semua tumpukan plastik nyebelin itu bisa dibuang. Terus diganti sama satu kartu aja, yaitu eKTP kamu, yang selama ini cuma nganggur di dompet. Wah, itu ide yang lumayan gila sih, tapi menarik. Makanya, itulah visi radikal dari sebuah dokumen tahun 2026 yang mau kita bahas hari ini. Judulnya, Proposal Pengembangan Aplikasi Nasional e-Rupiah Indonesia. Gagasan dari Aris Munandar Nugraha. Sebuah dokumen yang, jujur aja, bikin saya baca sampai habis tanpa jeda. Oke, mari kita bedah ini. Karena gagasan Super App ini punya potensi buat ngubah selembar eKTP fisik jadi satu-satunya kunci master untuk identitas, dompet digital, komunikasi, sampai investasi kamu. Dan yang sangat menarik di sini adalah fakta bahwa proposal ini lahir bukan dari ambisi teknologi yang muluk-muluk. Kayak bukan cuma sekedar pamer kecanggihan di atas kertas gitu. Maksudnya berangkat dari masalah sehari-hari ya? Tepat banget. Gagasan ini tuh ngerespons rasa frustrasi yang sangat membumi. Kita kan sering bilang ini era digital ya. Era di mana AI bisa nulis kode, semua data ada di cloud. Iya, semuanya serba canggih sekarang. Gantung banget sama kepingan plastik kecil. Plastik yang ada chipnya, yang gampang banget kegores dan rusak. Nah, soal itu, sang penggagas buka proposalnya pakai satu anekdot yang spesifik banget. Dan saya yakin banyak dari kamu yang dengerin ini pernah ngalamin hal serupa. Anekdot soal jalan tol itu kan, itu horor sih. Iya, bayangin skenarionya gini. Kamu lagi di jalan tol, buru-buru mau berangkat kerja, terus antrian mobil di belakang kamu udah panjang banget. Saling klakson gitu. Bikin panik itu pasti. Terus pas kamu mau tap kartu e-tol, palang pintunya nggak kebuka. Di layar cuma muncul tulisan, chip tidak terbaca. Dan detik itu juga, saldo 200.000 milik penggagas ini hangus. Lenyap gitu aja ya, nggak bisa diapa-apain. Bener-bener terkunci di dalam plastik yang rusak itu. Nggak bisa diakses sama sekali. Malah ada cerita yang lebih ekstrim lagi di dokumen itu. Temannya kehilangan kartu e-money bersaldo 1 juta rupiah. Ya ampun, 1 juta di kartu e-money. Iya, karena kartunya jatuh dan hilang di jalan, uang 1 juta itu ikut lenyap tanpa sisa. Seolah-olah dibakar gitu aja. Hilang secara absolut. Dan kalau kamu nekat nelpon customer service bank yang ngeluarin kartu itu, kamu bakal dapat jawaban yang bikin makin emosi. Emangnya mereka bilang apa biasanya? Mereka bakal bilang kalau sistem pencatatannya itu nempel secara fisik di chip kartunya. Jadi nggak ada backup di server mereka buat saldo e-money berbasis fisik kayak gitu. Hah? Serius? Nggak ada backup sama sekali? Naga, itu tuh arsitektur yang sebenarnya udah ketinggalan zaman banget. Nilai uang kamu benar-benar bergantung secara harfiah pada fisik plastiknya. Kalau plastiknya hancur, uangnya hancur. Gila ya. Ini tuh bikin saya mikirin satu analogi. Sistem e-money fisik sekarang itu ibaratnya kamu nyimpen uang tunai di dalam sebuah berangkas transparan. Berangkas transparan gimana tuh maksudnya? Ya, kamu bisa lihat uangnya dari balik kaca berangkasnya. Kamu tahu itu uang kamu yang sah. Tapi kunci buat buka berangkas itu rapuh banget. Kalau kuncinya rusak atau chipnya kegores, uang di dalam situ nggak akan pernah bisa diambil lagi. Analogi yang pas banget. Dan itu sangat nggak masuk akal buat standar keamanan finansial modern kita sekarang. Banget. Nah, selain masalah fisik ini, proposalnya juga nyorotin soal kacaunya fragmentasi digital kita. Kamu nyadar nggak sih? Buat hidup di zaman sekarang, aplikasi kita tuh misa-misa semua. Terus, platform D buat bayar listrik, dan seterusnya. Ribet banget kan? Orang sering nganggap, ini cuma masalah kenyamanan aja, paling memori HP jadi penuh. Padahal, kalau kita telaah lebih dalam, fragmentasi ini itu akar dari kerentanan sistemik yang bahaya banget. Kerentanan sistemik kayak gimana? Gini, saat data keuangan dan identitas kamu tersebar di
belasan server perusahaan swasta yang beda-beda, kita tuh sebenarnya kehilangan kendali. Kita kehilangan otoritas atas siapa diri kita di dunia digital. Saya paham arahnya. Karena nggak ada satu sistem identitas digital yang terintegrasi secara nasional, kan? Tepat. Dan kekosongan ini ngebuka celah lebar banget buat masalah sosiologis yang jauh lebih gelap. Yang juga dibahas panjang lebar di proposal. Kayak maraknya penipuan investasi bodong, broker saham fiktif, sampai manipulasi sosial. Wah, penipuan digital ini sih rasanya udah jadi makanan sehari-hari ya di grup WhatsApp keluarga atau di berita pagi. Selalu ada aja kan cerita, uang pensiunan ludes cuma gara-gara ngeklik tautan palsu dari nomor nggak dikenal. Bener. Dan akar dari semua kekacauan ini, ya benang merahnya cuma satu. Dari saldo e-tol yang hangus, sampai uang pensiunan yang dirampok. Kita nggak punya identitas finansial tunggal. Iya, identitas yang divalidasi dan diakui secara real time sama negara. Karena sekarang siapa aja bisa beli nomor prabayar di pinggir jalan, bikin akun anonim, nipu orang, terus buang nomornya gitu aja. Jejaknya hilang total. Oke, jadi landscape basanahnya udah kebangun dengan sangat jelas nih. Kita punya dompet fisik yang rentan rusak, HP yang penuh sesak sama aplikasi, dan ekosistem digital anonim yang nguntungin penipu. Nah, disinilah proposal e-rupiah ini ngasih solusi. Sebuah pergeseran paradigma yang berpusat pada benda yang sebenarnya udah ada di dompet kita semua. Maksud kamu EKTP kita itu? Kartu biru muda yang fotonya sering bikin kita malu sendiri kalau diliatin ke orang. Haha, iya benar, kartu biru itu. Kartu yang selama bertahun-tahun ini potensinya cuma tidur lelap di dompet. Cuma dikeluarin kalau ada urusan birokrasi, nyoblos pemilu, atau pas kena tilang polisi. Nah, proposal ini pengen ngubah EKTP dari sekedar tanda pengenal pasif jadi mesin penggerak transaksi digital yang aktif. Dan ada satu fitur utama yang jadi fondasinya. Fitur login NFC iktp itu kan? Ya, konsepnya tuh simple tapi revolusioner. Alih-alih ngetik username sama password yang panjang, yang sering kita lupa, kamu cukup ambil EKTP fisik kamu. Terus ditempelin ke HP gitu ya? Betul, tempelin ke bagian belakang smartphone kamu. Nanti sensor NFC di HP bakal ngebaca chip RFID di dalam EKTP itu. Otomatis ngeverifikasi identitas kamu ke sistem nasional dan wus, dalam hitungan detik, kamu udah masuk ke aplikasi finansialmu. Menariknya, teknologi RFID di EKTP kita itu sebenarnya udah ada sejak awal proyek ini diluncurin belasan tahun lalu. Cuma yaitu pemanfaatannya nyaris nol. Sayang banget ya padahal. Banget. Nah, dengan pakai kartu fisik ini sebagai hardware key, itu bakal nyiptain keamanan berlapis. Orang jahat nggak bisa lagi asal retas password kamu dari jarak jauh, misalnya dari negara lain. Karena mereka butuh kartunya secara fisik. Bener, mereka secara harfiah harus megang KTP fisik kamu dan megang HP kamu di saat yang bersamaan buat bisa login. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini? Karena, jujur aja nih, pas saya baca bagian ini, saya malah langsung was-was loh. Was-was kenapa? Kan aman, harus pegang fisik. Tunggu dulu. Kalau EKTP saya sekarang secara harfiah berfungsi sebagai dompet saya, bukankah ini malah jadi mimpi buruk yang jauh lebih seram? Coba jelasin seremnya gimana? Ya bayangin aja, kalau dompet fisik saya dicopet di stasiun dan EKTP saya ke bawah, bukankah itu berarti seluruh kekayaan saya, tabungan, investasi, semuanya langsung dikuasain sama si pencopet? Persis kayak kasus Imani sejuta tadi. Oke. Itu ketakutan yang sangat logis sih. Kita tuh emang udah kebiasaan trauma menganggap kalau kehilangan kartu berarti kehilangan uang. Iya kan, logikanya gitu. Tapi disinilah kita perlu bedah arsitektur teknis dari proposal e-rupiah ini. Karena mekanismenya itu diputar 180 derajat. Di sistem ini, saldo kamu sama sekali nggak disimpan di dalam chip iktp itu. Tunggu, maksudnya nggak ada Rp1 pun nilai uang yang ngendap di plastiknya? Nol? Nol besar. Chip di iktp itu isinya cuma rangkaian kode acak yang terenkripsi. Semua saldo uangmu, riwayat transaksi, saham, itu disimpan di server nasional. Di dokumennya ini disebut back-end API dan database terpusat. Nah, mari kita perjelas istilah teknis itu. Karena, kalau udah ngomongin back-end API, biasanya orang awam langsung malas dengerin. Maksudnya gimana tuh? Oke, kita pakai analogi aja biar gampang. Database terpusat itu ibarat berangkas raksasa anti ledakan milik negara, lokasinya sangat rahasia, dan uangmu aman di dalam situ. Oke, uang saya aman di berangkas raksasa. Terus API-nya? Nah,
Backer API itu ibarat kasir bank yang berdiri di depan brankas tersebut. Waktu kamu nempelin eKTP ke HP, chip itu nggak ngeluarin uang. Chip itu cuma ngasih tahu si kasir, ini saya, Aris Munandar, tolong buka brankas saya dan tampilin saldonya di HP ini. Oh, paham. Berarti bebannya sekarang pindah ya? Kita nggak perlu lagi stres uang kita rusak bareng kartunya. Karena kartunya cuma ibarat kunci rumah, bukan rumahnya itu sendiri. Itu cara pandang yang akurat banget. Kalau kunci rumah kamu jatuh di jalan, barang-barang berharga di dalam rumah nggak ikut hilang kan? Rumahnya tetap di sana. Kamu cuma perlu ganti kuncinya aja. Bener juga. Berarti di ekosistem e-rupiah ini, kalau eKTP hilang, uangnya tetap di server ya? Betul. Kalau dicopet, kamu tinggal pinjem HP siapa aja, lapor ke portal darurat biometrik, dan blokir kartu itu detik itu juga. Dan seketika, KTP di tangan pencopet itu berubah jadi sekedar kepingan plastik rongsokan yang nggak ada gunanya. Persis. Akses si kasir atau API tadi bakal langsung nolak kunci lama itu. Saldo kamu tetap utuh, dan kamu bisa akses lagi nanti setelah nyetak KTP baru di kelurahan. Wah, penjelasan itu benar-benar melegakan sih. Berarti ini adalah perlindungan saldo berbasis server yang nyelesain tragedi uang hangus di jalan tol secara permanen. Betul sekali. Nggak ada lagi cerita duit kebakar gara-gara plastik kegores. Oke, kalau KTP kita ini murni cuma jadi kunci ke server, pertanyaan berikutnya adalah, pintu apa aja yang bisa dibuka sama kunci ini di dalam aplikasi? Banyak banget pastinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena proposal ini nggak cuma bikin dompet digital biasa buat nyaingin yang udah ada. Tentu ada fitur cek saldo, transfer instan, top up. Investasi juga ada kan? Reksadana, emas digital, gitu-gitu. Iya, integrasi investasinya lengkap. Tapi pas saya baca bab selanjutnya, ada satu fitur yang bikin saya benar-benar ngerenyuitin dahi. Proposal ini mewajibkan adanya fitur chat antar pengguna dan panggilan suara langsung di dalam aplikasi ini. Fitur komunikasi di dalam dompet digital negara. Saya tahu nih arah pikiran kamu kemana. Jujur ya, ngegabungin WhatsApp, mobile banking sama platform investasi itu awalnya terasa ganjil banget buat saya. Ganjil gimana rasanya? Ya rasanya kayak naro kasir bank di tengah-tengah ruang tamu rumah kita. Tempat kita biasa nongkrong, ngopi, santai. Ngapain saya butuh fitur chatting buat nyapa temen di aplikasi yang sama tempat saya ngecek uang pensiun? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, fitur chat itu justru pilar paling strategis dari semua ide ini loh. Masa sih? Strategis buat apa? Kita balik lagi ke masalah penipuan digital tadi. Coba pikir, kenapa sih penipu investasi bodong atau pinjol ilegal itu bisa bebas beroperasi berpuluh-puluh tahun? Karena mereka pakai nomor sekali pakai kan? Pasang foto profil palsu, ngirim pesan massal, dan begitu korban transfer, nomornya langsung dimatiin. Nah, itu dia. Penipuan itu gampang banget terjadi karena infrastruktur komunikasi kita sekarang benar-benar terputus dari identitas legal kita. Ada tembok tebal antara aplikasi chat sama aplikasi bank. Oh, bener juga. Bank cuma tahu ada uang pindah, tapi nggak tahu ngobrol apa sebelumnya yang bikin korban mau transfer. Persis. Di sistem e-rupiah ini, komunikasi yang diikat ke identitas resmi itu bakal jadi senjata pamungkas buat ngebasmi manipulasi sosial. Berarti, buat bisa ngirim chat di dalam aplikasi e-rupiah ini, pengirimnya wajib udah nempelin eKTP mereka sendiri ke HP-nya. Tepat. Nggak ada lagi yang namanya akun samaran. Nggak ada nomor asing tanpa asal-usul yang jelas. Jadi, kalau ada yang ngechat nawarin kerja sama bisnis, nama yang muncul di layar saya itu pasti nama asli dia sesuai KTP. Absolut. Sesuai data kependudukan negara. Kalau dia macam-macam dan coba nipu, kamu tinggal pencet tombol laporkan. Sistem punya jejak audit yang nggak bisa dibantah. Wah, saya perhatiin di dokumennya juga, sistem monitoring buat pesan ini agresif banget loh. Betul, itu sistem pelacakan terintegrasi. Karena identitas chat gabung sama identitas uang, hukumannya jadi fatal buat penipu. Kalau terbukti nipu, negara bukan cuma ngeblokir akun chatnya. Terus, apa yang diblokir? Seluruh akses finansial orang itu. Mereka nggak bisa transfer, nggak bisa narik uang, bahkan beli kopi aja nggak bisa. Karena semuanya terikat di satu iktp yang udah ditandai merah sama negara. Gila, itu benar-benar matiin ruang gerak penipu sampai ke titik nol ya. Ancaman kehilangannya terlalu besar buat mereka. Nggak ada penipu yang mau mempertaruhkan seluruh hidup finansialnya cuma buat satu aksi penipuan. Tapi, ini ngebawa kita ke sebuah realitas operasional. Skala gagasan ini kan masif banget. Ngegabungin bank, jaringan komunikasi,
investasi, biometrik jadi satu super app. Iya, proyek raksasa pastinya. Ini kan gampang banget jadi kacau balau kalau dipaksain. Tapi saya lihat Aris Munandar bikin roadmap peta jalan pengembangan. Cuma urutannya agak aneh buat saya. Aneh di bagian mana? Kenapa dia nggak langsung ngegabungin bank-bank besar di awal? Disitulah pinternya arsitektur proposal ini. Ngubah kebiasaan finansial ratusan juta orang itu nggak bisa pakai tombol on-off semalam. Roadmap ini dibagi jadi 4 tahap yang sangat logis. Oke, coba kita bahas tahapannya. Tahap 1 itu apa? Tahap 1 itu murni difokusin pada prototipe. Tujuannya cuma buat ngebuktiin kalau login NFC pakai KTP itu lancar, nggak nge-lag di berbagai merek HP, dan bisa nampilin saldo serta transfer dasar. Belum ada bank beneran yang dilibatin, ini masih ruang tertutup. Oh, ibaratnya pastiin fondasinya kuat dulu sebelum bangun tembok ya. Terus, tahap 2. Nah, ini yang bikin penasaran. Pilot project. Kenapa dengan tahap 2? Di tahap ini, dia masukin pengujian fitur komunikasi, chat, dan blokir kartu. Mendahului integrasi bank. Kok chat diuji duluan sebelum aliran uang beneran masuk? Itu murni mitigasi resiko tingkat tinggi. Negara harus ngamanin lapisan komunikasinya dari social engineering dulu sebelum mindahin duit triliunan rupiah. Oh, kalau chatnya masih gampang disusupi bot atau spam, bahaya banget kalau disambungin ke rekening bank. Tepat. Di tahap 2 ini, mereka juga simulasiin skenario terburuk. Kayak kalau kartu hilang, seberapa cepat sistem bisa blokir token NFC-nya. Uji ketahanan maksimal lah. Masuk akal sih. Setelah negara yakin aplikasinya anti maling, baru gerbang guhangnya dibuka. Dan itu masuk ke tahap 3, integrasi nasional. Di sini apinya mulai disambungin ke perbankan konvensional, dihubungin ke QRS di warung-warung, dan sistem pembayaran nasional lain. Dan ujung-ujungnya tahap 4, ekosistem nasional, di mana fitur investasi kayak saham dan emas mulai dihidupin. Bener-bener bikin eKTP jadi satu-satunya dompet kita. Betul. Dan yang bikin saya angkat topi nih, sumber kita ini bukan cuma berteori. Di lampirannya, dia beneran ngebedah mock aplikasinya. Ada desain layar login, dashboard, sampai arsitektur database-nya. Ini ngebuktiin kalau dari kacamata software engineering, ide ini sepenuhnya bisa dieksekusi. Peta jalan ini itu cetak biru buat kemandirian teknologi finansial Indonesia. Nggak perlu bergantung sama aplikasi swasta lagi ya. Betul, negara ngambil alih tanggung jawab buat nyediain infrastruktur dasar yang kokoh, aman, dan bisa diakses sama siapa aja yang punya KTP. Ini demokratisasi perbankan murni. Luar biasa. Oke, mari kita tarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Gagasan e-Rupiah 2026 ini ngasih jalan keluar elegan dari dompet digital kita yang ruwet. Dari plastik yang rentan jadi kunci kriptografis yang canggih. Betul. Uang nggak rawan hilang lagi karena chip fisik, karena saldonya aman di server. Dan yang paling gila, industri penipuan digital bisa dipangkas habis karena anonimitas ditiadakan. Semua transaksi dan chat disandarkan pada identitas nyata yang diakui negara. Sebesar ini. Paradoks gimana tuh? Ide ini brilian buat ngebasmi penipu, itu pasti. Tapi apa dampaknya buat privasi kita sehari-hari? Secara sosiologis, ini pertukaran yang ekstrim loh. Ah, bener juga. Kadang kita kan pengen anonim, bukan karena mau nipu, tapi sekedar privasi aja. Nah itu, saat identitas nyata jadi satu-satunya cara kita bisa interaksi secara finansial dan komunikasi, kita pada dasarnya nyerahin privasi kita 100% demi keamanan absolut. Semua terekam permanen ya? Iya, kapan kamu beli obat, ke siapa kamu minjemin uang, ngobrolin apa semalam sama temen, semuanya tercatat di satu pangkalan data raksasa di bawah nama aslimu. Keamanan yang sempurna, tapi juga pengawasan yang sempurna. Wah, ini pertanyaan yang bakal bikin kita natap dompet dengan perasaan beda nih. Buat kamu yang lagi dengerin, apakah kamu siap hidup di dunia di mana setiap rupiah yang kamu belanjakan dan setiap chat yang kamu kirim selamanya terikat sama nomor KTP-mu? Sebuah pilihan antara kebebasan anonim atau keamanan finansial mutlak. Sesuatu yang harus banget kita pikirin untuk masa depan. Terima kasih udah gabung di penelusuran mendalam kita kali ini. Lain kali kamu ngeluarin KTP kaku itu dari dompet, ingat-ingat ya, kamu mungkin lagi megang kunci menuju masa depan uang dan identitas digitalmu. Sampai jumpa di pembedahan materi berikutnya.